Jadi saya sebenarnya itu begini, Pak. Kita ketahui bahwa kedelai di daerah tropis, Ya. terutama daerah tropis di Indonesia di Grobogan, itu umurnya lebih pendek dibanding kedelai di daerah subtropis. Subtropis itu 5 bulan baru panen. Ya. Di sini 85 hari, separuhnya sudah panen. Ini sebenarnya kalau katakanlah di luar negeri ya, produksi bisa 4 ton per hektar. Ya. Kita bisa setiap satu musim tanam atau 85 hari, produksi kita bisa sampai 2,5 ton. Ya. Kalau pada umur yang sama, waktu yang sama, kita masih tinggi sebenarnya. Ya. Jadi masih mengalahkan ke di luar negeri. Mereka luar negeri itu 5 bulan, Pak, baru panen. Ya. Di sini 85 hari, hanya 2,5 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini terus bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memotret mereka-mereka yang berjasa dan mendapat penghargaan di bidang pertanian pada tahun 2021. Baik pertanian yang dipersiapkan untuk ekspor maupun yang untuk memenuhi swasembada pangan di dalam negeri. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Sunanto, Sarjana Sains Terapan, Magister Pertanian. Mudah-mudahan betul ini. Ya. Beliau sekarang adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, sekaligus merangkap PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan mengajak berbincang-bincang dengan Bapak sehubungan Kabupaten Grobogan, ya, terutama atas nama Unit Kerja Pelayanan Publik Rumah Kedelai Grobogan mendapat penghargaan Abdi Bakti Tani dari pemerintah, dari Kementerian Pertanian pada tahun 2021 ini. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan ini, asal mula tiba-tiba kok ada rumah kedelai Grobogan ini seperti apa, Pak? Monggo, Pak, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya rumah kedelai Grobogan itu dibangun ya karena banyaknya produk impor kedelai. Ya. Seperti kita ketahui bahwa produk impor kedelai itu sebenarnya kategori transgenik atau atau GMO. Ya. Sedangkan produk kedelai di Grobogan atau kedelai lokal itu adalah produk non GMO atau non transgenik. Nah, ini yang menjadi permasalahan bahwa sebenarnya di sini ada ketidakadilan di di masyarakat lah intinya. Ya. Bahwa kedelai transgenik itu disamakan harganya dengan kedelai non transgenik. Transgenik itu kan kita kenal bahwa di luar negeri itu banyak yang tidak mau menggunakan untuk konsumsi manusia terutama. Ya. Efek-efek yang diperkirakan tidak diketahui. Nah, ini kan menjadikan kita membangun rumah kedelai itu untuk mengedukasikan masyarakat bahwa pakailah kedelai non transgenik, non GMO yang lebih sehat dan tentunya juga untuk mengembangkan pertanian atau kedelai di Indonesia.
Karena selama ini di masyarakat itu kan seakan-akan bahwa kedelai lokal itu tidak bisa digunakan untuk membuat tempe. Lokal tidak bisa digunakan membuat tahu. Nah ini kita di sana ada pengolahan tahu, pengolahan tempe, termasuk budidaya dan seed centernya, termasuk resto untuk olahan yang bisa dinikmati saat kalau mau berkunjung untuk tahu tempe yang berasal dari kedelai lokal. Mungkin demikian, Pak. Jadi memang aneh Pak ya, kalau kita melihat ini kan tradisi tempe ini kan dari nenek moyang kita. Jadi sebelum kita impor kan mestinya kedelai lokal itu yang jadi bahan tahu tempe. Ya, memang ini yang menjadikan keprihatinan kita. Ya. Karena impor itu mereka dari luar negeri itu kategorinya yaitu transgenik. Ya. Transgenik itu konsumsi pakan ternak. Ya. Tapi di Indonesia dikonsumsi manusia. Ya. Nah ini yang kita harapkan agar beralihlah ke kedelai lokal yang lebih sehat, lebih non transgenik, non GMO. Ya, ya, baik. Ini jadi persoalannya persoalan kebijakan ya, terutama kebijakan di dalam perdagangannya kan, soal harga dan sebagainya. Nah kalau soal penanamannya itu apa yang menjadi masalah, Pak? Jadi penanaman sekarang petani itu kan kuncinya di harga. Oh, ya. Kalau harga itu menguntungkan, prospeknya bagus, ya tentunya akan menarik. Tanpa bantuan, tanpa program pun mereka akan mencari untuk menanam. Nah, permasalahannya selama ini kan harga tidak bisa menjamin bahwa dibeli dengan harga sesuai HPP. Nah, ini kan yang menjadikan petani itu ya cari yang komoditas yang lebih menguntungkan, lebih bagi mereka yang lebih terjamin. Jadi kalau begitu masalah kedelai ini persoalannya tidak tidak diproduksi, tetapi di kebijakan harga, Pak ya. Nah kalau gitu apa yang bisa dilakukan oleh rumah kedelai ini, Pak? Rumah kedelai sebenarnya di harga memang tidak kebijakannya ya kebijakan yang sifatnya kita ya meminta kepada terkait misalnya Menko Perekonomian untuk segera memberlakukan lartas untuk kedelai. Jadi pelarangan dan pembatasan untuk kedelai sehingga mau impor itu melihat produksi di dalam negeri. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau harga lebih murah, jadi nggak mungkin ya, nggak mungkin yang impor ini disuruh naik kan nggak mungkin. Nah sekarang pertanyaannya Pak, apakah tidak mungkin kalau produktivitasnya itu dinaikkan sehingga hasil yang diperoleh per hektar kedelai itu makin banyak, tetap tidak bisa bersaing Pak dari segi harga? Jadi permasalahannya bukan segi harga Pak. Kalau kita bersaing dengan non-GMO dengan non-GMO luar negeri, ya kita menang Pak. Yang dibandingkan itu dengan GMO atau transgenik. Oh. Transgenik contohnya harga kedelai yang luar negeri yang kategori transgenik atau non transgenik atau non GMO di luar negeri pun harganya 2 kali lipatnya dibanding yang kedelai transgenik.
Jadi sekarang itu yang menjadi soal memang soal kebijakan itu. Jadi kalau kebijakan masih seperti ini, sampai kapanpun kedelai lokal tetap saja nggak bisa bersaing, Pak ya, kira-kira seperti itu. Ya sebenarnya kedelai lokal itu akan berkembang kalau harga menguntungkan itu saja. Oke. Nah, jadi kalau begitu apa jasa dari Rumah Kedelai Grobogan ini sehingga bisa sampai mendapat penghargaan? Jadi kita di Rumah Kedelai Grobogan itu ya dari awal menginisiasi suatu program ataupun edukasi penggunaan kedelai lokal. Ini ya memang beratnya bagaimana meyakinkan masyarakat untuk menggunakan kedelai lokal. Kemudian juga untuk di budidaya kita juga membantu mengembangkan di budidaya. Dan selain itu juga di Rumah Kedelai itu kan ada unit-unit yang misalnya rumah tahu higiena, rumah tempe higiena, ada seed center, ada ruang kemas untuk pelatihan-pelatihan. Kemudian ada juga unit untuk learning center untuk pendidikan. Di luar ada resto atau rumah makan yang memang menunya untuk dengan menggunakan kedelai lokal. Mungkin itu yang kita unggulkan saat penilaian Abdi Bagi Tani. Ya. Nah, kalau tadi dari segi ujungnya aja soal harga sudah kalah, berarti apa yang diajarkan di Rumah Kedelai Grobogan ini tidak bisa praktis dipakai, Pak, di masyarakat ya. Sebenarnya itu begini, Pak, yang kita perlukan adalah edukasi, mengedukasikan pengrajin, pengrajin tempe. Kita ambil contoh begini, untuk bisa dibuat kedelai lokal, kalau dibanding dengan kedelai impor, itu kita misalnya kedelai lokal itu bisa menjadi tempe 25% lebih banyak. Menjadi tahu bisa 25% lebih banyak dibanding impor. Logika penalaran di RKG sebenarnya pengrajin itu menambah harga 25% tidak masalah gitu. Sangat harga. Karena bahkan jadinya juga lebih banyak 25%. Nah, inilah yang kita sebenarnya edukasi ke masyarakat, pakailah kedelai lokal, kedelai karena lebih banyak. Apalagi saat harga sama. Itu harusnya lebih menguntungkan. Nah, itu kan seperti tadi, Pak, logikanya kan kalau petani harganya tidak masuk akal ya, tidak cocok, mereka nggak mau tanam gitu ya. Tetapi penjual juga begitu, mereka juga pinter. Kalau pakai kedelai lokal ternyata lebih untung, kan juga nggak usah diajari, pasti mereka akan memilih kedelai lokal dan bahkan mau menambah harga. Nah, logikanya persoalannya di mana sekarang? Jadi sekarang itu kan bagaimana ya? Karena unsur ya kalau kita membayangkan bahwa kedelai lokal itu kalau mau berkembang, maka akan ditekan oleh negara lain supaya tidak berkembang. Jadi ya terutama untuk eksportir dari negara lain itu. Karena itu kan pangsa pasar potensial gitu. Jadi intinya sebenarnya ya ada politik tingkat tinggi lah yang kita bisa menjangkau.
Ya, Tetapi baik. bagaimanapun juga, Ya. ini yang kita tetap mengembangkan kedelai lokal untuk bisa tetap harus kedelai lokal harus eksis. Ya. Nah, dengan berbagai permasalahan yang kadang-kadang ya memang tidak bisa kita jangkau permasalahan itu. Tetapi rata-rata petani di Gerobokan itu banyak yang sudah seperti budaya menanam. Ya. Budaya menanam itu seperti ini. Jadi ada lahan-lahan tada hujan. Lahan tada hujan itu pada musim hujan atau MH atau MT1 pertama, mereka pada posisi akan menanam apa gitu. Ya. Mau padi, air belum cukup, pada dan kering. Ya. Mau jagung, kalau pas nanam besar banyak air akan mati. Ya. Alternatifnya masuk kedelai, karena kedelai umurnya pendek. Ya. Jadi posisi seperti ini kan yang menjadi di Kabupaten Gerobokan itu menjadi tetap ada penanam kedelai karena menghitung pola tanam. Contohnya untuk bisa tanam padi hujan cukup memerlukan tanaman yang umur pendek. Ya. Ini kedelai kan hanya 85 hari umur pendek, sudah tanam, nanti saat panen kedelai sudah hujan cukup, sudah masuk padi. Ya. Ini perhitungan petani, Pak. Jadi kalau begitu kesimpulannya bahwa untuk benar-benar kedelai lokal berkembang ini kebijakan ada di tingkat atas lah ya untuk memutuskan soal impor dan sebagainya. Nah, di bawah prakteknya daripada tidak gitu ya, walaupun tidak untung, tidak cucuk gitu, tanaman lain juga nggak mungkin, ya lumayanlah kedelai ditanam gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan saya Pak, saya ini ingin mengejar fungsi RKG ini. Apakah dengan adanya RKG itu meningkatkan produktivitas kedelai di Kabupaten Gerobokan sendiri misalnya? Ya, di Rumah Kedelai Gerobokan itu memang kita punya varietas sendiri, Pak, varietas Gerobokan kedelai. Ya. Jadi hubungan dengan profilitas, memang kedelai lokal yang varietas Gerobokan itu memang kita pandang saat ini merupakan kedelai yang paling bagus, terutama untuk profilitas, kemudian untuk umurnya pendek, dan pasca panennya lebih mudah karena daunnya sudah rontok mau panen. Di samping itu nilai gizinya juga tinggi dan kategori non GMO. Inilah yang menjadikan kita mengembangkan kedelai varietas Gerobokan yang juga diinisiasi atau kita dari Rumah Kedelai Gerobokan juga. Kemudian di dalam prosesnya untuk meningkatkan profilitas kita juga melakukan pemuliaan tanaman terutama kedelai. Kita harapkan nanti dengan uji coba pemulihan bertahun-tahun atau katakanlah kita target 3 tahun ini akan menghasilkan varietas baru, misalnya varietas Gerobokan Super yang akan kita kembangkan. Ini kita juga mengembangkan itu Pak di Rumah Kedelai. Kenapa Pak? Kalau sama-sama menanam, tidak juga menanam yang pangsa ekspornya sudah jelas, itu yang seperti kedelai yang diekspor ke Jepang itu, edamame itu. Jadi memang edamame itu kan khusus untuk untuk istilahnya kalau Jawa ya kedelai godok lah. Ya. Itu memang tidak akan pada konsumsi terbanyak mereka akan jatuh juga harganya. Karena pangsa pasarnya terbatas. Sehingga edamame juga ada pengembangan, tapi dengan potensi-potensi yang ada ya enggak, lebih baik memang tidak terlalu banyak. Kalau banyak nanti akan jatuh juga harganya. Itu tidak bisa diekspor, Pak. Kan Jepang membutuhkan itu katanya.
di ekspor itu memang masih sifatnya masih penjajakan Pak sebenarnya. Karena ekspor itu di Jepang itu kan ketat, termasuk kandungan insektisidanya, kandungan yang hubungan-hubungan dengan obat-obatan yang tidak boleh ada terutama di konsumsi untuk konsumsi manusia. Jadi kalau begitu apa Pak, tidak bisa menjadi kebijakan ya yang kedelai menjadi tanaman utama gitu ya. Jadi karena posisinya itu maka itu ditempatkan sebagai tanaman alternatif. Jadi kalau di gerobokan pun kalau tadi ada masa itu bisa ditanami padi atau jagung, kedelai nggak ditanam gitu kira-kira. Jadi saya sebenarnya itu begini Pak, kita ketahui bahwa kedelai di daerah tropis, terutama daerah tropis di Indonesia di gerobokan, itu umurnya lebih pendek dibanding kedelai di daerah subtropis. Subtropis itu 5 bulan baru panen. Ya. Di sini 85 hari, separuhnya sudah panen. Ini sebenarnya kalau katakanlah di luar negeri ya, produksi bisa 4 ton per hektar. Ya. Kita bisa setiap satu musim tanam atau 85 hari, produksi kita bisa sampai 2,5 ton. Ya. Kalau pada umur yang sama, waktu yang sama, kita masih tinggi sebenarnya. Ya. Jadi masih mengalahkan di luar negeri. Mereka luar negeri itu 5 bulan Mbak, baru panen. Ya. Di sini 85 hari, hanya 2,5 bulan. Nah, ada juga yang berpendapat kedelai itu memang lebih cocok untuk tanaman subtropis katanya Pak. Jadi bukan untuk tanaman tropis. Gimana kalau itu? Ya sebenarnya waktu saya kan sudah ada 2 atau 3 kali peneliti dari Amerika ke tempat saya. Ya. Kita terkagum-kagum dengan kedelai di tropis. Ternyata 85 hari sudah bisa panen. Di tempat saya 5-6 bulan. Ya. Nah ini kan tergantung siapa yang berpendapat. Ya. Kalau menurut saya ya tropis memang umurnya lebih pendek, lebih produksi juga kita bisa pada daerah tertentu bisa sampai 3 ton per hektar. Nah, sekarang secara praktis Pak, ini apa publik atau konsumen yang dilayani oleh RKG itu siapa Pak sebenarnya? Apakah petani-petani yang datang ke situ atau mungkin pengrajin tahu tempe atau apa tadi yang disediakan layanan di situ? Ya, yang kita layani sebenarnya termasuk dari pengrajin tahu tempe memang binaan kita ada. Termasuk UMKM itu juga ada kita binaan, termasuk juga dari luar kabupaten yang mau belajar tentang kedelai baik on farm maupun off farm. Itu juga kita sudah banyak yang melakukan pembelajaran di RKG, Pak. Baik Pak, terima kasih ya dan selamat atas penghargaan yang diberikan kepada RKG. Mungkin Pak Sunanto masih ada yang ingin disampaikan. Tadi pemerintah sudah pasti itu soal kebijakan harga, tapi khususnya pada masyarakat, pada petani kedelai dan sebagainya mungkin ada yang ingin diharapkan. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang kami harapkan itu ya masyarakat atau penikmat tempe, pilihlah tempe yang berasal dari kedelai lokal. Ya. Karena itu lebih sehat dan juga akan mendukung perkembangan kedelai di dalam negeri. Bagi para petani, ya kita harapkan tetap berkarya, tetap semangat untuk menanam kedelai, dan tentunya akan menghasilkan
kedaulatan pangan di dalam negeri, terutama dalam ini untuk komoditas kedelai. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Dr. Sunanto, SST MP, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan sekaligus PLT, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, yang sudah bercerita tentang rumah kedelai Grobogan yang berusaha untuk mempromosikan varietas kedelai lokal, terutama kedelai Grobogan. Mudah-mudahan ini ada hasilnya dan bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah di dalam membuat kebijakan mengenai impor kedelai. Sekali lagi terima kasih Pak Sunanto. Selamat bekerja, selamat berjuang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.